Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Triwardani dari kelas 4 SID. Pada video ini saya akan menjelaskan framework kode Igniter versi 3 yang meliputi pengertian kode Igniter, langkah-langkah instalasi, penggunaan dasar framework, konsep MVC, serta implementasi login sederhana dan alur proses data pada kode Igniter. Kode Igniter adalah framework PHP yang digunakan untuk membangun aplikasi web secara lebih cepat, terstruktur, dan mudah dipelihara. Framework ini menerapkan konsep MVC atau Model View Controller sehingga kode program dapat dipisahkan berdasarkan fungsi masing-masing. Keunggulan kode Igniter 3 adalah ringan, mudah dipelajari, memiliki dokumentasi yang lengkap, dan cepat digunakan untuk mengembangkan aplikasi web. Tahap selanjutnya, saya akan mengunduh kode Igniter 3 terlebih dahulu. Setelah terdownload, file tersebut dalam berbentuk zip, kita ekstrak dulu. Dan ini file yang sudah diekstrak. File ini kita pindahkan ke dalam folder exampp pada htdoc. Pada file ini saya akan mengganti namanya yaitu CI3 terlebih dahulu. Setelah saya mengganti, saya akan menghidupkan exampp saya terlebih dahulu, yaitu Apache-nya dan MySQL-nya. Selanjutnya, kita pergi ke Chrome, ketik localhost CI3, dan di sini muncul halaman welcome yang menandakan instalasi itu berhasil. Selanjutnya, ke tahap berikutnya, buka Visual Studio Code, buka folder yang CI3 tadi pada htdoc. Di sini semua file yang ada pada CI3. Pada application ini, seluruh kode program yang dibuat oleh programmer, yang terdiri dari controllers, model, dan view. Controller ini bertugas menerima permintaan dari pengguna dan menghubungkan view dan model. Selanjutnya, pada model digunakan untuk mengelola data dan berkomunikasi dengan database, sedangkan view digunakan untuk menampilkan halaman kepada pengguna. Kita lanjut ke tahap pembuatan database. Di sini kita bikin localhost phpMyAdmin, pencet new, kita bikin dblogin. Selanjutnya pergi ke SQL, ketikkan kode user dan admin terlebih dahulu. Di sini saya telah membuat kodenya dan saya akan mengklik kirim. Di sini sudah terlihat kode tersebut berhasil. Selanjutnya kita pencet user, ke SQL lagi, kita ketikkan kodenya terlebih dahulu yang terdapat insert into user dan password value dalam kurung admin dan 1, 2, 3, 4, 5. Kita kirim. Di sini terlihat sudah berhasil. Kita akan melihat tabelnya apakah sudah masuk apa belum. Dan di sini terdapat penggunanya ada satu, yaitu admin dengan passwordnya. Database ini digunakan untuk menyimpan data pengguna
akan digunakan pada proses login. Pada contoh ini terdapat satu akun, user, admin, dan password 12345. Lanjut ke Visual Studio Code, kita akan bikin konfigurasi database-nya terlebih dahulu. Kita pergi ke config, ke database PHP, dan kita cari database. Di sini saya akan membuat nama database-nya seperti yang tadi. Usernya yaitu root. Setelah database dibuat, saya melakukan konfigurasi koneksi database pada file database PHP. Konfigurasi ini digunakan agar kode igniter dapat terhubung dengan database MySQL. Selanjutnya, kita akan pergi ke config. Kita pilih auto load PHP. Kita akan mencari auto libraries-nya terlebih dahulu. Dan ini kita akan menambahkan pada array-nya, yaitu database. Author ini digunakan agar library database otomatis dimuat tanpa perlu memanggil berulang kali pada setiap controller. Selanjutnya kita cari auto header-nya. Di sini saya akan menambahkan pada array-nya yaitu URL. URL pada header ini berguna untuk membuat URL secara otomatis dan digunakan pada form login untuk mengirim data ke controller login. Selanjutnya kita pergi ke config PHP dan kita cari yaitu config base URL. Dan ini config-nya kita akan menambahkan di bagian sini yaitu HTTP. Di sini saya sudah menambahkan HTTP localhost untuk menyambungkannya ke database. URL ini digunakan sebagai alamat dasar aplikasi sehingga kode igniter dapat mengenali lokasi proyek yang sedang dijalankan. Selanjutnya kita pergi ke model. Di sini kita akan membuat file yang berisi user model PHP. Setelah saya bikin, saya akan mengenternya terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat kodenya terlebih dahulu yang berisi user dan password. Model ini bertugas berinteraksi dengan database untuk memeriksa apakah user dan password sesuai dengan data yang tersimpan. Selanjutnya kita akan membuat login PHP-nya terlebih dahulu pada controller. Kita klik new file. Kita bikin login PHP. Kita enter. Di sini saya akan membuat kodenya terlebih dahulu. Dan di sini terdapat input, user, dan password. Pada controller login ini memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi index digunakan untuk menampilkan halaman login, sedangkan fungsi proses digunakan untuk menerima user dan password dari pengguna, kemudian memanggil user model untuk mengecek data ke database. Jika data ditemukan, maka login berhasil. Jika tidak ditemukan, maka login gagal. Selanjutnya kita akan pergi ke view.
akan membuat login view PHP terlebih dahulu. Saya enter. Di sini akan saya bikin kodenya, yaitu di sini saya setelah membuat kode login view PHP-nya. File login view PHP ini merupakan view yang digunakan untuk menampilkan from login. Di dalamnya terdapat input user, password, dan tombol login. Ketika tombol loginnya ditekan, data akan dikirim menggunakan metode POST ke fungsi proses pada controller login untuk dilakukan mengecek ke database. Di sini saya akan mengecek apakah tampilan user dan adminnya sudah muncul apa belum. Kita ketik localhost. Localhost CI3 index PHP login. Kita enter dan di sini sudah terdapat user dan passwordnya. Kita ketik usernya yaitu admin dan passwordnya 12345. Dan di sini proses loginnya sudah berhasil. Selanjutnya yaitu flow proses login. Yang pertama yaitu pengguna membuka halaman login melalui browser. Yang kedua, browser mengirim HTTP request ke web server. Yang ketiga, request diterima oleh file index PHP sebagai fraud controller kode extender. Yang keempat, routing mencoba URL yang diminta dan mengarah ke request ke login controller. Yang kelima, login controller menjalankan fungsi yang sesuai. Yang keenam, controller menerima data user dan password dari from login. Yang ketujuh, controller mengambil user model untuk melakukan mengecekkan data. Yang ke-8, user model mengakses database MySQL dan mencari data yang sesuai. Yang ke-9, database mengembalikan hasil pencarian ke user model. Yang ke-10, user model mengirim hasil pengecekan ke controller. Yang ke-11, controller menentukan apakah login berhasil atau gagal. Yang ke-12, controller memanggil view atau menampilkan hasil proses login. Yang ke-13, yaitu hasil dikirim kembali ke browser dan ditampilkan kepada pengguna. Berdasarkan dari proses yang tadi saya lakukan, telah dapat disimpulkan bahwa kode extender 3 merupakan framework PHP yang menggunakan konsep MVC sehingga mengembangkan aplikasi menjadi lebih terstruktur dan mudah dipelihara. Melalui implementasi login sederhana, dapat dipahami bagaimana alur data berjalan melalui browser, routing, controller, model, database, hingga kembali ke tampilan kepada pengguna melalui view. Sekian dari video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.